Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Santi mengenai potret ekonomi negara miskin di dunia Islam. Yang selanjutnya yaitu negara Bangladesh. Bangladesh merupakan sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India dan Myanmar. Bangladesh adalah negara paling padat ke-8 di dunia. Penduduk Bangladesh terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama. Etnis Bengali merupakan etnis yang mayoritas beragama Islam dan membuat negara ini menjadi negara muslim terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Islam merupakan agama resmi di Bangladesh yang dianut oleh 86% penduduk. Selain agama Islam, di Bangladesh juga terdapat agama lain yaitu seperti Hindu, Buddha, dan Kristen. Bangladesh merupakan negara miskin yang ditandai oleh pergolakan politik yang sering terjadi di negara tersebut. Setelah merdeka dari Inggris, diperkirakan 20 juta orang muslim mengungsi. Mereka bergerak dari India dan membanjiri Bangladesh. Migrasi ini menyebabkan negara Bangladesh kekurangan perumahan, dukungan medis, dan makanan. Selain masalah ekonomi tersebut, ada masalah lain yaitu seperti bencana alam yang sering terjadi di negara Bangladesh seperti banjir, angin, dan tsunami. Negara Bangladesh termasuk negara yang pertumbuhan penduduknya relatif cepat, namun tidak diimbangi dengan lahan, sehingga menyebabkan lahan pertanian yang semula produktif digunakan untuk pertanian harus diubah untuk pemukiman masyarakat. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang sulit diatasi dan memerlukan banyak biaya. Selain itu, Bangladesh merupakan negara yang menggunakan sumber energi per kapita terendah di dunia. Jadi, faktor yang menyebabkan kemiskinan di Bangladesh ada beberapa hal, di antaranya yaitu jumlah populasi yang padat yang tidak sebanding dengan luas wilayahnya, rendahnya pendidikan, besarnya angka buta huruf, serta kebijakan pemerintah yang tidak semuanya berpihak kepada rakyat, dan juga bahwa Bangladesh adalah negara yang menjadi langganan bencana seperti banjir, angin, dan tsunami. Yang selanjutnya yaitu negara Pakistan. Pakistan terletak di antara Afghanistan di barat laut dan India di tenggara. Pakistan merupakan sebuah negara yang muncul di dunia pada tanggal 15 Agustus 1947 ketika Inggris menyerahkan kedaulatannya di India kepada dua dewan konstitusi. Pakistan merupakan negara yang lahir dari aspirasi umat Islam India untuk mendirikan pemerintahan di mana mereka dapat hidup sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.
Pakistan memiliki dua wilayah yang secara geografis berbeda. Wilayah tersebut adalah Pakistan Barat yang letaknya berada di ujung barat dan Pakistan Timur yang letaknya berada di ujung timur. Kedua wilayah ini terpisah sejauh ribuan mil. Sehingga menyebabkan jalannya komunikasi antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur sulit untuk dilakukan. Islam di negara Pakistan tidak dapat dilepaskan dari sejarah kedatangan Islam di India, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Islam terus menyusup dan berkembang dari waktu ke waktu sehingga melahirkan komunitas Muslim India. Kuatnya ide untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam India selalu terinspirasi dari adanya sebuah ideologi yang harus ditegakkan. Negara Islam Pakistan berdiri akibat perjuangan yang gigih dari umat Islam India yang berhasil diwujudkan di tangan Muhammad Ali Jinnah. Umat Islam di Pakistan telah memberikan kontribusi secara nyata dalam perkembangan peradaban di dunia Islam. Pakistan merupakan suatu negara yang mengambil Islam sebagai sumber hukumnya. Pakistan juga melahirkan banyak tokoh intelektual Muslim, di antaranya Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, dan lainnya. Kemudian, ekonomi di negara Pakistan pada wilayah Pakistan Barat, wilayahnya tidak mungkin dapat mencukupi makanan untuk kebutuhan hidupnya, karena sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Namun, wilayah ini terdapat berbagai bahan mentah untuk industri dan kemungkinan memperoleh tenaga listrik yang murah. Di Pakistan Barat banyak didirikan pabrik buah-buahan dalam kaleng dan digunakan untuk perang, dan di sana mengembangkan seperti wol yang biasanya diekspor ke India. Lain halnya dengan Pakistan Timur. Karena terpisah ribuan mil dari Pakistan Barat, penduduk di wilayah ini terlalu banyak dan tidak mempunyai industri sendiri. Perdagangan dan perhubungan di wilayah Pakistan Timur dipusatkan di wilayah ini yang bernama Calcutta atau India, yaitu sebuah pelabuhan besar di India. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa faktor tersebut menimbulkan kemudian yang selanjutnya yaitu tentang masalah kemiskinan. Pakistan adalah salah satu negara berkembang
yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana lebih dari sepertiga penduduknya tinggal di bawah garis kemiskinan. Kekurangan pendidikan dan layanan sosial serta infrastruktur merupakan faktor yang membuat kemiskinan itu sulit dihadapi. Lebih dari 73% dari penduduk Pakistan hidup dengan pendapatan di bawah $2 per harinya. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemiskinan di negara Asia Tengah, bahkan Asia Selatan seperti Nepal dan Bangladesh. Kemiskinan yang terjadi cenderung lebih tinggi di kawasan pedesaan dibanding dengan perkotaan. Karena masyarakat di pedesaan Pakistan pada umumnya bekerja sebagai petani. Namun lebih dari 40% dari masyarakat desa tersebut bergantung pada sektor non-pertanian. Pertumbuhan sektor non-pertanian sangat dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi, penurunan belanja sektor publik, dan upah pekerja yang sangat rendah. Tingkat pendapatan yang rendah berpengaruh langsung kepada tingkat kesehatan masyarakat miskin di Pakistan. Keterbatasan akses untuk mendapatkan fasilitas kemiskinan, ketersediaan layanan baik itu petugas maupun obat-obatan sangat buruk untuk kawasan pedesaan. Keterbatasan tersebut menyebabkan berbagai masalah kesehatan berkembang seperti penyebaran polio, diare, yang menjadi penyebab kasus kematian anak tertinggi di Pakistan. Yang selanjutnya yaitu negara Maroko. Maroko atau Maghrib adalah kerajaan Islam di Afrika Utara. Ibu kota Maroko adalah Rabat dengan luas wilayah kurang lebih 458.730 km. Penduduknya sekitar 34 juta. Ini pada data 2006. Maroko secara geografis merupakan salah satu negara Afrika Utara yang bersentuhan langsung dengan Eropa Spanyol. Tepatnya, Maroko terletak di barat Laut Afrika yang memiliki garis pantai yang panjang yang melewati Selat Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Wilayah Maroko terdiri dari 5 bagian: pegunungan, kemudian lahan subur di bagian barat, tanah lumpur di bagian barat daya, lahan pertanian di tengah, dan gurun dekat Sahara. Ada 2 gunung yang mempengaruhi pembagian wilayah Maroko, yaitu Gunung Atlas dan Gunung Rif. Maroko memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Perekonomian di Maroko. Maroko secara umum menganut ekonomi liberal yang diatur sesuai Law of Supply and Demand. Sumber utama perekonomian Maroko terletak pada hasil pertanian, fosfat, pariwisata, dan hasil laut. Industri dan pertambangan juga tidak kalah penting dalam menopang laju perekonomian Maroko, di mana sektor ini menyumbang kontribusi sebesar ke kurang lebih sepertiga PDB Maroko. Pemerintah Maroko pada tahun 2011 telah melakukan modernisasi sektor perikanan, yang merupakan mata pencarian sektor sekitar
130.000 nelayan dengan menggunakan 22.000 perahu nelayan, termasuk membangun lokasi khusus bongkar hasil perikanan di wilayah pesiar. Kemudian potret kemiskinan di Maroko. Penyakit yang dihadapi oleh Maroko adalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Maroko masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat buta huruf yang tinggi, dan kemiskinan terutama di daerah-daerah pedesaan. PDB Maroko adalah sebesar 300 US miliar dengan pendapatan per kapita sekitar 8.600 US dolar. Sekitar 15% populasinya masih berada di bawah angka kemiskinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.